Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Tribun Bastory edisi Jumat 15 Agustus 2025. Nah Tribuners, untuk Tribun Bastory edisi kali ini yang akan kita bahas adalah temanya itu yuk kenalan dengan program rehab. Nah apa itu program rehab? Rehab ini sebenarnya merupakan akronim yang kepanjangannya itu rencana pembayaran bertahap, salah satu program yang dirancang BPJS untuk mempermudah kalian para peserta BPJS. Namun apa sih penjelasan detail mengenai rehab ini dan apa manfaatnya untuk kalian? Nanti kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com yang berada di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Nah, Tribuners, untuk kalian yang punya pertanyaan seputar tema juga boleh banget silakan kirim pertanyaannya lewat kolom komentar yang ada di kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon, karena kita live kurang lebih nanti selama 30 menit ke depan. Oke Tribuners, langsung aja kita berkenalan. Sudah hadir di samping saya Ibu cantik berkerudung merah ada Ibu Vita Indah Syukur selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore dan salam untuk Tribuners. Sudah mengundang kami perwakilan dari BPJS Kesehatan untuk hadir di acara. Terima kasih juga Ibu udah hadir untuk berbagi nanti pastinya informasi yang sangat bermanfaat untuk Tribuners di rumah. Nah, seperti yang tadi udah saya bilang nih, sebelumnya apa kabar Ibu? Sehat? Saya selalu sehat. Selalu sehat. Dan kalau sakit tetap harus sehat. Oke. Kalau sakit nanti kan harus pakai BPJS. Aduh. Dan pastinya semangat meskipun hujan-hujan harus semangat kerjanya semangat. Oke, nah Bu, tadi udah saya mention tentang kepanjangannya rehab itu apa, tapi mungkin Tribuners ingin tahu lebih detail lagi sebenarnya rehab itu program seperti apa sih? Nah mungkin Ibu bisa jelaskan ke Tribuners. Sebenarnya rehab, kepanjangannya dulu ya, rehab itu rencana pembayaran bertahap. Jadi program rehab sendiri itu buatkan program oleh BPJS Kesehatan untuk memberi kemudahan kepada peserta-peserta yang mempunyai tunggakan untuk dapat membayar iuran secara mencicil atau bertahap. Oke, jadi sangat mempermudah karena kalau selama ini kan peserta kadang-kadang ke kantor minta dong tolong cek iurannya sudah berapa banyak. Oh ternyata iuran tunggakannya sudah sampai 10 bulan, 11 bulan. Ya syukur-syukur kalau bisa langsung membayar lunas. Kalau tidak, kan berarti ada program rehab yang dapat membantu mengatasi masalah terkait dengan pembayaran iuran bertahap. Oke, jadi ini juga merupakan salah satu solusi untuk kalian yang masih menunggak. Nah, untuk minimal menunggaknya tuh berapa lama orang yang bisa kemudian mendaftar di program rehab ini, Bu? Kalau untuk minimal yang mengikuti program rehab itu, jadi memang ada dua ya. Jadi untuk peserta PPPU memang mandiri sendiri, yang dia memang mendaftar mandiri dan dia memiliki tunggakan itu, dia minimal tunggakan itu di atas 3 bulan. Jadi bisa 4 bulan sampai dengan 24 bulan. Ada juga untuk peserta yang dulunya dia peserta mandiri, namun dia sekarang sudah berubah segmen menjadi dia sudah diterima di PNS atau perusahaan. Nah itu dia bisa mencicil minimal 2 bulan tunggakan. Kalau 1 bulan kan mendingan lunas toh. Iya. Terus maksimalnya berarti 24 bulan, 2 tahun ya. Ya betul. Nah kalau misalnya ada yang menunggak udah 3 tahun apa 5 tahun gimana tuh? Nah itulah keuntungan dia pakai BPJS ya. Jadi BPJS itu kalaupun dia menunggak sampai 10 tahun pun iuran yang dihitung hanya sampai 2 tahun saja. Jadi tidak perlu khawatir yang menunggaknya sampai bertahun-tahun di atas 2 tahun. Tetap dia BPJS menghitung hanya sampai 2 tahun aja maksimal tunggakan. Dan kalau udah nunggak sampai 5 tahun nggak akan disita negara kan, Bu? Oke, nah Ibu, apa sih latar belakang pemunculan program rehab ini? Apakah karena memang
saking banyaknya orang yang kemudian menunggak atau seperti apa? Ya, betul sekali. Itu salah satunya. Jadi memang latar belakang yang latari untuk program ini keluar, ya otomatis kan pasti ada undang-undang terkait dengan pelayanan kesehatan. Terus ada juga peraturan dari presiden bagaimana semua warga negara Indonesia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Terus juga ada peraturan dari BPJS Kesehatan tentang kepatuhan membayar iuran rutin setiap bulannya. Nah, kalau dari peraturan-peraturan di situ, ketika peserta itu dia menunggak, otomatis masuk rumah sakit dia tidak akan mungkin dapat pelayanan kesehatan, ya kan? Nah, jadinya BPJS mengeluarkan program ini untuk membantu peserta-peserta yang memiliki tunggakan agar bisa melunasi tunggakan dengan cara mencicil. Karena kalau kita menunggu bahwa nanti saja deh kumpul uang dulu, kumpul di rumah, tidak akan terkumpul kan? Pinjam dulu, pinjam dulu 100. Iya, betul. Oke. Nah, program rehab ini udah berapa lama Bu diluncurkan? Program rehab ini memang dulunya sih namanya relaksasi ya, itu dari tahun 2019 maaf kalau saya salah. Namun program rehab sendiri ini dia mulai dari bulan Januari tahun 2022. Itu sudah berlanjut sebenarnya sampai dengan saat sampai ini. sekarang. Cuman sepertinya mungkin belum begitu banyak yang ngeh ya terhadap program ini. Nah, untuk di Kota Ambon sendiri, apakah sudah banyak para peserta BPJS yang kemudian menyadari ternyata ada program ini dan kemudian memanfaatkannya, Bu? Oh, sudah banyak. Jadi bukan hanya di wilayah Kota Ambon. BPJS sendiri kan membawahi 11 kabupaten kota ditambah provinsi. Jadi menurut data boleh. Jadi untuk peserta rehab yang ada di seluruh wilayah kerja kantor cabang Ambon itu yang sudah menggunakan ada sekitar 1.779 peserta. Itu tersebar di 11 kabupaten kota. Oke. Untuk yang menunggak sendiri berapa banyak? Kalau untuk peserta menunggak itu dia ada sebanyak 489.000. Wow, berarti memang masih cukup banyak memang mungkin belum tahu atau belum memanfaatkan program ini. Nah, untuk yang belum tahu mungkin ini saatnya ya, supaya Tribuners tahu kalau ternyata tuh ada program rehab yang bisa mempermudah kalian supaya nggak begitu numpuk ya, dicicil bisa seadanya, seadanya kalian punya uang berapa bisa langsung dicicil. Oke, nah untuk batas waktu pendaftaran program rehab sendiri ada nggak, Bu? Jadi untuk pendaftaran rehab itu setiap hari ya, jadi memang untuk setiap bulannya itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28. Jadi tanpa melihat itu hari libur atau hari kerja. Karena program rehab itu sendiri bisa didaftarkan melalui aplikasi mobile JKR. Di situ ada menu rehab, bisa langsung daftar di situ. Yang penting punya kuota aja. Iya, betul. Yang penting punya kuota, sudah download mobile JKN, semua mudah dalam satu genggaman. Itu slogannya apa ya? Nyontek sebentar. Dan bisa juga langsung kalau nggak punya kuota mungkin bisa langsung ke kantor BPJS kali, Bu ya. Bisa ke kantor BPJS terdekat. Nah, kalau misalnya peserta ingin melunasi seluruh tunggakannya namun masih terdaftar sebagai peserta rehab gimana? Oh, bisa. Kalau seperti itu kami alhamdulillah sekali, tanpa harus menunggu berbulan-bulan sesuai dengan pendaftarannya bisa. Nah, itu tadi bisa melalui mobile JKN, langsung klik itu menu pelunasan, akan muncul nilai yang harus dia lunasi sampai dengan pelunasan. Setelah itu boleh lakukan pembayaran. Nah, jadi tanpa harus kita hitung-hitung lagi berapa nih sudah langsung muncul ya. Tunggakan saya kemarin saya daftarnya untuk cicilan sampai 10 bulan. Jadi mau dihitung, cuman diklik untuk pelunasan bisa langsung muncul. Jadi nggak usah dikalkulasi, apalagi yang nggak begitu pintar matematika ya. Nah untuk kanal pembayarannya sendiri tuh
bisa lewat apa aja, Bu? Nah, untuk pembayarannya sendiri itu kami ada punya mitra kerja seperti Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, BCA. Nah, itu bisa maupun di kantor pos, e-commerce juga bisa, Indomaret maupun Alfamidi juga bisa. Jadi memang pembayarannya ini sudah meluas. Kanal pembayaran sudah melebar. Mungkin dulu-dulu waktu baru awal-awal, di mana sih pembayaran hanya bisa ke bank, ngantri, terus di bank nggak boleh daftar pembayaran di teller, harus ke ATM. Nah itu, tapi sekarang udah bisa di mana saja. Oke, udah mudah banget Iya, ya, apalagi kayak gerai-gerai seperti Alfamidi atau Indomaret dimana tuh saja hampir kan ada, iya, di setiap betul. orang ampun bilang di Samojiku ada Iya, itu jadi sudah 5 menit dapat, 5 menit oke. dapat. Nah, untuk kalau yang biasanya di kampung-kampung nih Bu, apakah ada orang yang kemudian ditugaskan oleh BPJS untuk menerima pembayaran dari para peserta program rehab ini sendiri? Oke. Jadi sebenarnya kami juga selain dengan pembayaran melalui rehab untuk cicil, selanjutnya juga ada pembayaran di bank. Sebenarnya kami punya kerjasama dengan namanya petugas kader CKM. Itu salah satu tugasnya itu memang melakukan edukasi peserta untuk membayar iuran. Jadi dia itu turun langsung ke rumah-rumah, menyampaikan nilai tunggakan peserta. Nah, tapi tidak semua dari anggota kader JKN itu bisa menerima pembayaran karena dilarang. Tidak boleh ada menerima pembayaran selain di bank, kecuali dia termasuk agen PPOB. Oke, apa tuh? Yang kerjasama dengan bank kan, kayak agen gitu kan, Mitra 46 gitu. Jadi ketika dia sudah menjadi agen PPOB kan seperti Indomaret itu kan agen-agen juga. Nah, kalau dia sudah terdaftar itu dia boleh menerima pembayaran dari peserta. Namun selama dia hanya perpanjangan tangan kami BPJS, dia hanya sebagai kader JKN dan tanpa PPOB, dia tugasnya hanya sebagai pengingat. Mengingat kepada peserta bahwa ini tunggakannya segini, jangan lupa dibayar. Kalau sudah dibayar, boleh dia melaporkan ke BPJS bahwa dia sudah berhasil menagih iuran dari masyarakat. Intinya itu lebih ke mengingatkan ya, bukan betul. menagih karena bukan debt collector ya. Ya. Betul. Nah itu bahasa. Oke. Nah kalau misalnya nih ya kita mungkin belajar dari pengalaman ya, banyak orang yang kemudian pada akhirnya ditipu oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab, dan mungkin masyarakat juga masih banyak yang aduh takut nih jangan sampai ini penipuan gitu. Nah, betul. Gimana caranya supaya mengetahui kalau emang ini adalah perpanjangan tangan dari BPJS yang memang terpercaya? Apakah ada semacam surat ataupun mungkin ID card yang diberikan sama si tadi nih? Ada. Jadi ketika kita melakukan kerjasama, mungkin juga kalau pendengar yang mendengar, kami siap menerima untuk yang mau mendaftar menjadi kader JKN. Jadi ketika kami rekrut, kita buatkan PKS tentunya, terus kita buatkan ID card, kita buatkan surat tugas atau surat jalan yang diberikan kepada kader JKN untuk disampaikan kepada kelurahan maupun RT RW. Jadi supaya ketika dia melakukan kunjungan ke sana dapat diketahui bahwa oh iya memang ini perpanjangan tangan dari BPJS. Jadi selama tidak ada surat itu tidak usah ditanggapi lah. Oke, karena menghindari ya banyak sekali penipuan yang sering terjadi. Oke, nah kalau misalnya ada orang yang kemudian mengikuti program rehab lalu sudah membayar, tapi aktivasi dari kartu BPJS-nya misalnya belum aktif begitu, kira-kira gimana Bu? Apa pernah mengalami kendala seperti itu? Sebenarnya pasti amat banyak, karena program rehab sendiri ini kan membantu peserta yang tidak bisa melunasi keseluruhan membayar secara cicil. Artinya kalau dia masih mencicil berarti masih statusnya masih nonaktif sampai dia melunasi tunggakannya beserta dengan iuran berjalannya, baru kartunya bisa aktif. Jadi selama ketika dia mau menggunakan itu kartu, mau tidak mau dia harus lunasi. Tapi kalau misalnya udah dilunasi semuanya, tapi mungkin karena satu dan lain hal begitu, akhirnya belum
aktif kartunya gimana, Bu? Oh itu sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan kendala itu karena dia akan otomatis aktif. Kalau memang masalah itu akan muncul, misalnya itu kami akan ngecek pada aplikasi keuangan, akan terbaca di situ riwayat pembayarannya, kami cocokkan dengan yang seharusnya dia bayar, yang terbayar berapa. Kalau memang itu sudah sesuai, nah itu akan kami aktifkan. Oke, nah tadi ya, Ibu kan bilang sebenarnya banyak sekali orang yang kemudian memiliki tunggakan, tapi juga ada sekitar 1000-an lebih yang kemudian sudah menggunakan program rehab ini. Nah, seberapa masif sih BPJS Kesehatan Cabang Ambon ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini nih ada kita punya program rehab yang bisa mempermudah kalian yang nunggak, gimana, Bu? Untuk promosi sendiri itu sudah kami lakukan kan melalui media juga, media sosial. Kami melakukan kunjungan langsung ke masyarakat di kelurahan, di desa-desa itu kami utamakan di situ karena pasti kan yang jauh-jauh dari kota pasti tidak akan tersampaikan lebih jelas. Jadi kita fokusnya di situ. Kalau dalam kota kan cepatlah sampai ke kantor untuk informasi. Nah itu juga sering kami lakukan, ada kegiatan-kegiatan. Pokoknya di kegiatan apapun kami sempatkan mempromosikan terkait dengan program rehab ini. Oke. Nah mungkin Ibu bisa mensimulasikan bagaimana caranya mendaftarkan diri sebagai program peserta yang mendaftar ke program rehab ini, dan kemudian yang nunggak, terus mau pembayarannya sendiri bagaimana? Ya, jadi untuk peserta yang mau ikut program rehab kan kalau memang dia tidak punya aplikasi mobile JKN, berarti kan harus di-download dulu kan. Nah, di situ ada menu rehabnya. Nah, itu tinggal dipilih kan akan muncul itu nilai tunggakan. Di aplikasi mobile JKN itu akan muncul nilai tunggakan peserta. Nah, dari situ peserta akan memilih berapa bulan tunggakan yang harus dia ambil. Kalau dia merasa bahwa kalau untuk dia mengambil tunggakan untuk dilunasi setiap 3 bulan, paling banyak 3 bulan, tapi dia merasa berat, ya semampunya dia saja. Dia mau ngambil untuk, misalnya dia punya tunggakan itu 1 tahun, terus dia mau mencicil sampai dengan 6 bulan, berarti kan dia harus membayar nilai tunggakan dia di 2 bulan ditambah dengan 1 bulan iuran berjalannya. Nah, itu jadi ada kumulasi antara nilai tunggakan sama iuran berjalan. Jangan sampai pemirsa beranggapan bahwa hanya tunggakan iuran yang dibayarkan, tapi kan ada iuran berjalannya juga yang harus dihitung. Nah itu, setelah itu selesai, udah bisa langsung dibayarkan iurannya. Kalau memang merasa bahwa di mobile JKN, aduh kenapa kayak susah gitu, nah bisa langsung ke kantor BPJS, nanti akan diarahkan teman-teman. Ya. Oke. Nah, apakah pembayaran untuk iuran ini yang menunggak tadi, apakah ada denda atau semacamnya enggak, Bu? Kalau untuk denda apa ini? Denda seperti apa? Denda kan keterlambatan biasanya. Ada enggak? Kalau untuk denda keterlambatan tidak ada, tapi kalau dia sudah mendaftar rehab bulan ini, terus dia tidak membayar lagi di bulan depan, otomatis program rehabnya terhenti. Jadi mau tidak mau dia harus daftar lagi ulang. Jadi harus rutin memang membayar. Karena kan dia menghitung, karena ada nilai tunggakan iuran berjalan yang harus dia bayarkan juga. Kalau tidak kan dia akan itu. Jadi yang awalnya sudah saya membayar cicilnya selama 3 bulan, tapi dia ada nunggak, berarti kan tidak lagi 3 bulan kan, sudah berbeda dengan kesepakatan yang dia pilih. Oke. Nah, Ibu, mungkin kita secara khusus ya bicarain di Kota Ambon atau di Maluku begitu kan, belum semua orang kemudian menganggap BPJS itu penting gitu. Mungkin ada yang agak sedikit arogan, mungkin karena masih sehat, masih muda gitu. Itu seperti apa Ibu melihatnya orang-orang yang kemudian masih menganggap BPJS itu nggak begitu penting? Ya kalau dari kami sih, karena kami pelayanan publik, terus terkait dengan pelayanan kesehatan, baiknya segera mendaftar lah.
menjadi peserta BPJS, peserta JKN ya, BPJS penyelenggara peserta JKN. Karena itu tadi kan kita tidak tahu ya, sakit itu tidak permisi. Saya mau mau tinggal di tubuh bapak ibu kan tidak. Nah itu, dan karena belajar dari pengalaman ya, Mbak, sering peserta itu datang ke kantor, tiba-tiba ada yang baru mau daftar, tapi kan harus tunggu 14 hari. Oke, Ya kan? 14 hari baru bisa aktif. Kan? Sementara, aduh, sudah ada di rumah sakit. Gitu. Yang kedua, terkait dengan kalau memang tidak mampu membayar, ikutlah program rehab. Karena ada lagi beberapa, dilihat tunggakannya di atas 5 juta. Waduh, bisa jual jual motor. Bisa enggak dikurangi? Enggak bisa kan? Kita sudah punya bukan kebijakan, ketentuan di atas 2 tahun, batas 2 tahun saja kan tunggakannya. Tapi kalau untuk mengurangi nilai tunggakan iurannya kan tidak bisa. Nah itu kasihan orang-orang seperti ya, kita hanya bisa simpati ya, bahwa kasihannya mau butuh pelayanan kesehatan tapi terhalang karena tunggakan iuran yang belum terbayarkan. Terus juga belum punya uang untuk itu betul. langsung membayar rumah sakit. Jadi memang ini sebenarnya kayak investasi gitu ya, Bu. Iya. Selama masih sehat, walaupun ya kita nggak tahu gitu kapan sakit, tapi mumpung masih bisa membayar, harusnya sih daftar ya. Iya betul. Oke. Memang sih mereka merasa bahwa udahlah nanti saja pada saat mau masuk, pada saat sakit dulu baru kita daftar. Nah tapi kan kita tidak tahu, tiba-tiba duduk begini sakit, nggak punya kartu. Apalagi sekarang biaya pengobatan kan mahal sekali apalagi untuk penyakit-penyakit tertentu seperti jantung dan lain sebagainya begitu. Dan Bu, untuk yang tadi kita sempat cerita juga, Ibu juga sempat bilang bahwa meskipun peserta BPJS tuh kadang suka mengeluh gitu, kita udah daftar BPJS tapi saat berobat ke rumah sakit pelayanannya kurang baik. Nah itu gimana? Jadi untuk terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit, kami tidak akan bisa mengetahui karena kami kan bukan paranormal ya, harus mengetahui semua peserta yang di rumah sakit. Nah apabila ada keluhan, apabila ada pelayanan yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh BPJS, dilaporkan segera. Ada petugas-petugas BPJS di rumah sakit, ada nomor HP-nya, itu sudah terpampang di tiap-tiap dinding rumah sakit. Segera hubungi di situ kalau merasa bahwa kata BPJS obat-obatan itu harusnya gratis dong. Nah silakan hubungi. Kebanyakan dan sebagian besar masalah itu sudah dihadapi berminggu-minggu, berbulan-bulan, baru dilaporkan. Nah, bagaimana dari BPJS mau menindaklanjuti hal itu? Nah, itu makanya kita sudah pasang itu nomor-nomor HP teman-teman yang bertugas untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi kalau ada apa-apa langsung hubungi di situ. Kalau memang merasa tidak puas, bisa langsung ke kantor. Ada form keluhan yang bisa diisi. Nah, dari situ bisa kita tindak lanjut. Tapi kalau hanya by lisan tanpa ada eviden, ketika kami ke rumah sakit pun pasti rumah sakitnya mana buktinya, kan seperti itu. Oke. Nah, Ibu, untuk yang kayak misalnya kita udah daftar nih sebagai peserta BPJS Kesehatan, terus masih sehat, misalnya tiba-tiba meninggal ya, sorry terus kita tiba-tiba meninggal. Nah itu kan akumulasi yang sudah dibayarkan, ya lumayan tuh ya. Nah itu banyak yang bilang terus gimana, kita kan udah bayar, apakah bisa beda ya sama tetangga gitu ya, kembalikan lagi uangnya atau seperti apa? Iya, jadi memang kita ini berbeda ya sama tetangga. Nah kalau BPJS ini kan terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah di situ ada subsidi silang, jadi yang sehat membantu yang sakit. Jadi terkait dengan pengembalian iuran yang telah dibayarkan itu memang tidak dibayar, karena kita ada subsidi silang, yang sehat membantu yang sakit. Coba Mbak bayangkan, dia baru mendaftar 14 hari kemudian aktif, iuran yang dia pilih kelas 3 35.000,
masuk rumah sakit. 1 minggu kemudian setelah dia daftar, dia masuk rumah sakit. Nanti iuran yang baru dia daftar berapa? 35.000 kan? Terus dia harus dioperasi. Dari mana uang itu untuk membayar rumah sakit? Nah, itu dari subsidi. Oke. Jadi yang udah mendaftar jangan khawatir dan merasa sia-sia kalau misalnya ada apa-apa, nggak amit-amit ya tiba-tiba meninggal. Itu sama aja sama sedekah ya, Bu. Betul Jadi sekali. Saya mau bilang tapi kayaknya enggak etis ya saya bilang. Terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya nanti manfaatnya saat misalnya belum meninggal ya, masih nanti manfaatnya saat ke rumah sakit, kalaupun misalnya tiba-tiba meninggal juga orang lain bakalan pasti kan ada manfaatnya. keluarganya. Jadi kan pendaftaran iuran sebagai peserta JKN ini kan satu keluarga tuh. Kalau yang satu meninggal kan bisa dipakai untuk yang lain. Jadi memang dia subsidi. Oke, dan ada juga masyarakat yang bilang ada dong sekali-sekali diadain pemutihan, kayak misalnya pajak kan ada pemutihannya. Nah, gimana Ibu menanggapinya? Nah, pemutihan yang tadi tuh yang nunggak sampai 10 tahun aja 2 tahun dihitung. Itu kan sudah termasuk pemutihan kan? Oke, walaupun emang gak semua tapi ya mengurangi kan kalau bebannya. sekarang kalau dihapuskan semua, gimana kita mau bayar rumah sakit? Nggak semudah itu ya, Ferguso. Oke, nah, oke Bu, udah gratis sampai 2 tahun. Oke, nah Ibu untuk mungkin harapannya terakhir untuk program rehab ini sendiri, ataupun apa yang ingin disampaikan kepada Tribuners di rumah yang mungkin masih menunggak dan juga yang belum menyadari ada program rehab ini, Ibu, silakan. Baik. Jadi yang pertama terkait dengan program rehab ini, kami dari BPJS Kesehatan menghimbau untuk Bapak Ibu peserta JKN yang masih memiliki tunggakan segera mendaftar untuk mengikuti program rehab. Karena program rehab ini kan membantu Bapak Ibu yang memiliki tunggakan agar dapat mencicil sampai dengan pelunasan, sehingga kedepannya kartu JKN dari Bapak Ibu itu bisa aktif dan pelayanan kesehatan nanti ketika Bapak Ibu membutuhkan bisa terlayani di rumah sakit maupun puskesmas. Nah, selanjutnya juga terkait dengan Bapak Ibu yang belum mendaftar BPJS atau mendaftar JKN, segeralah daftar, karena yang tadi sempat saya bilang ketika sakit itu tidak datang ke kami dengan bahasa bahwa permisi saya mau menginap di tubuh Bapak Ibu. Tiba-tiba kita duduk, kita sakit dan tanpa punya jaminan kesehatan akan banyak besar dan banyak biaya pelayanan yang akan dibayarkan oleh Bapak Ibu karena menjadi pasien umum. Oke, nah mungkin juga untuk rumah sakit yang pelayanannya kurang baik sama peserta BPJS, apa yang mau disampaikan? Ya, untuk pihak-pihak Bapak Ibu di rumah sakit ya, mohon bantuan dan dukungannya terkait dengan peserta-peserta JKN agar dapat dilayani dengan hak peserta selaku peserta JKN di rumah sakit. Kalau memang itu haknya kelas 1, berikan kelas 1, begitupun kelas 2 maupun kelas 3. Mungkin itu saja. Oke, waduh, terima kasih banyak Bu Vita udah berbagi informasi bersama kami di Tribun Bastori. Jadi untuk kalian Tribuners yang masih menunggak ya, mumpung ini ada solusi dari BPJS untuk kalian, nggak dibebankan langsung semuanya tapi boleh dicicil, karena nggak semua orang tuh tiba-tiba punya banyak duit kan Ibu. Jadi kalau ada sedikit ya dicicil biar nggak nanti jadi menumpuk. Karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Vita, sukses terus untuk program rehabnya, sehat-sehat. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Tribuners, terima kasih banyak untuk kalian yang udah menyaksikan Tribun Bastori hari ini, baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage. Kita ketemu lagi di Tribun Bastori edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit, selamat sore, sampai jumpa, dan amatoh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal